Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini dan selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat rangkaian motor listrik 3 fasa sederhana, yaitu rangkaian direct online atau yang sering disebut dengan rangkaian DOL. Pertama-tama, kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja sih yang digunakan untuk membuat rangkaian motor listrik DOL ini. Penasaran kan? Oke, langsung saja kita bahas. Komponen pertama yaitu miniatur circuit breaker atau yang sering disebut dengan MCB. Kita membutuhkan MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa. Kedua, kita membutuhkan kontaktor magnet dengan jenis SN20. Ketiga, yaitu thermal overload relay. Keempat, yaitu motor 3 fasa dengan hubungan bintang. Kelima, yaitu push button off. Keenam, yaitu push button on. Ketujuh, yaitu lampu indikator berwarna hijau sebagai penanda jika rangkaian dihidupkan. Kedelapan, yaitu lampu indikator berwarna kuning sebagai penanda jika motor mengalami masalah beban lebih. Yang terakhir, yaitu kabel secukupnya. Nah, sebelum kita membuat rangkaiannya, kita harus memastikan komponen yang disediakan tadi dalam keadaan baik. Dalam membuat rangkaian motor listrik, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu rangkaian utamanya. Setelah rangkaian utama selesai, barulah kita selesaikan rangkaian kontrolnya. Oke, mari kita masuk ke pembuatan rangkaian utamanya. Pertama-tama kita pastikan kita memiliki sumber 3 fasa, yaitu fasa R, fasa S, dan fasa T, serta sumber netralnya. Selanjutnya, kita membutuhkan MCB 3 fasa sebagai pengaman rangkaian. Berikut adalah simbol daripada MCB 3 fasa. Kita hubungkan fasa R ke terminal 1 MCB, fasa S ke terminal 3 MCB, dan fasa T ke terminal 5 MCB. Oke, selanjutnya kita membutuhkan kontak utama daripada kontaktor magnet. Nah, ini adalah simbol kontak utama daripada kontaktor magnet. Lalu kita hubungkan terminal 2 MCB ke terminal 1 kontaktor, terminal 4 MCB ke terminal 3 kontaktor, dan terminal 6 MCB ke terminal 5 kontaktor magnet. Setelah itu, kita membutuhkan thermal overload relay. Alat ini digunakan sebagai pengaman apabila motor mengalami gangguan beban lebih. Berikut adalah simbol daripada thermal overload relay. Untuk menghubungkannya, kita hubungkan terminal 2 kontaktor magnet ke terminal 1 overload relay. Terminal 4 kita hubungkan ke terminal 3 overload relay. Dan terminal 6 kita hubungkan ke terminal 5 overload relay. Dan yang terakhir daripada rangkaian utamanya adalah kita membutuhkan motor 3 fasa dengan hubungan bintang. Untuk menghubungkannya, kita hubungkan terminal 2 overload relay ke terminal U1 motor. Terminal 4 kita hubungkan ke terminal V1 motor. Dan terminal 6 kita hubungkan ke terminal W1
motor. Agar tidak keliru, mari kita ubah nama komponennya. Oke, sampai di sini rangkaian utama sudah selesai dan belum bisa diuji coba dikarenakan rangkaian kontrolnya belum selesai. Kita masuk ke bagian pembuatan rangkaian kontrolnya. Pertama-tama kita membutuhkan MCB 1 fase. Berikut adalah simbol MCB 1 fase. Lalu kita hubungkan salah satu fasa, baik itu fasa R, fasa S maupun fasa T, ke input MCB 1 fasa. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan fasa T saja. Lalu kita membutuhkan kontak NC yang ada pada thermal overload relay. Ini adalah simbol kontak NC yang ada pada thermal overload relay. Terdapat dua terminal yaitu 95 dan 96. Terminal 95 kita hubungkan ke output MCB. Untuk terminal 96 kita hubungkan ke push button stop. Output dari push button stop kita hubungkan ke push button start. Lalu kita membutuhkan simbol coil kontaktor magnet. Ini adalah simbol coil kontaktor magnet. Di sini terdapat dua terminal, yaitu terminal A1 dan A2. Untuk terminal A1 kita hubungkan ke output push button start. Lalu terminal A2 kita hubungkan ke sumber netral. Sampai di sini rangkaian kontrol sudah selesai. Mari kita uji rangkaiannya. Kita bisa melihat garis yang berwarna adalah garis yang telah dialiri arus listrik. Kita nyalakan MCB 1 fasa. Lalu kita nyalakan MCB 3 fasa. Arus masih terhenti di kontak utama kontaktor magnet. Jika kita tekan tombol start dan menahannya, maka motor akan menyala. Namun jika kita melepasnya, motor akan mati. Ini dikarenakan kita belum memasang penguncinya. Sehingga untuk menyalakan motor, kita harus menahan tombol push button start. Untuk memasang penguncinya, kita membutuhkan satu buah kontak NO yang ada pada kontaktor magnet. Ini adalah simbol kotak NO yang ada pada kontaktor magnet. Ada terminal 13 dan 14. Terminal 13 kita hubungkan ke input push button start. Lalu terminal 14 kita hubungkan ke output push button start. Agar rangkaian lebih lengkap,
maka kita tambahkan lampu indikator. Pertama, lampu indikator berwarna hijau yang berfungsi untuk menandakan rangkaian dalam kondisi hidup. Dari terminal 14 kontaktor magnet, kita hubungkan ke input lampu, lalu output lampu langsung kita hubungkan ke sumber netral. Lalu kita tambahkan satu buah lampu lagi. Lampu ini adalah lampu kuning sebagai penanda apabila motor dalam keadaan gangguan beban lebih. Terminal 2 langsung kita hubungkan ke netral. Agar lampu menyala pada saat motor dalam keadaan gangguan beban lebih, kita membutuhkan kontak NO yang ada pada thermal overload relay. Ini adalah simbol kontak NO yang ada pada thermal overload relay. Terdapat dua terminal, yaitu 97 dan 98. Untuk terminal 98 kita hubungkan ke input lampu. Lalu terminal 97-nya kita hubungkan ke output MCB 1 fasa. Nah, sampai di sini rangkaian sudah jadi dan sudah sempurna. Mari kita uji coba. Kita naikkan MCB 1 fasa. Lalu kita naikkan MCB 3 fasa. Kita bisa melihat arus masih terhenti dikarenakan kontak masih terbuka. Mari kita tekan tombol start. Jika kita menekan tombol start, maka motor akan menyala. Dan ketika kita melepasnya, motor akan terus menyala. Ini dikarenakan kita sudah memasang pengunci, sehingga arus tidak melewati tombol start lagi, melainkan melewati terminal 13 dan 14 yang sudah mengunci. Untuk mematikan motor, kita akan menekan tombol stop. Kita akan menguji apabila motor dalam keadaan beban lebih. Jika motor mengalami gangguan beban lebih, maka seketika thermal overload relay akan memutuskan arus listrik dan lampu indikator akan menyala. Jika dalam keadaan ini kita tidak bisa menekan tombol start dan tidak mengaktifkan motor, kita harus pastikan terlebih dahulu masalah yang ada pada motor sudah diperbaiki. Lalu kita bisa kembali menekan tombol start. Sekianlah video pembuatan rangkaian motor listrik daerah online. Bagi teman-teman yang telah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga video ini berguna untuk menambah wawasan kita semua.